Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 12 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudari di dalam Tuhan. Bacaan renungan malam kita pada tanggal 12 September 2025 berjudul Elia. Ayat intinya terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Di antara pegunungan Gilead, di sebelah timur sungai Yordan, pada zaman Ahab tinggallah seorang pria beriman dan pendoa yang pelayanannya tidak kenal takut, ditakdirkan untuk menghentikan penyebaran kemurtatan yang cepat di Israel. Jauh dari kota ternama manapun dan tidak menempati kedudukan tinggi dalam hidupnya, Elia orang Tisbe tetap menjalankan misinya dengan keyakinan akan tujuan Allah untuk mempersiapkan jalan di hadapannya dan memberinya keberhasilan yang berlimpah. Firman iman dan kuasa ada di bibirnya, dan seluruh hidupnya dikhususkan untuk pekerjaan pembaharuan. Suaranya bagaikan suara orang yang berseru di padang gurun untuk menegur dosa dan menekan gelombang kejahatan. Dan ketika ia datang kepada umat sebagai penegur dosa, pesannya menawarkan balsam Gilead bagi jiwa-jiwa yang sakit karena dosa dari semua orang yang ingin disembuhkan. Ketika Elia melihat Israel semakin terjerumus ke dalam penyembahan berhala, jiwanya tertekan dan amarahnya pun memuncak. Allah telah melakukan hal-hal besar bagi umatnya. Ia telah membebaskan mereka dari perbudakan dan memberi mereka negeri bangsa-bangsa, supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Mazmur 105 ayat 44 dan 45. Namun, rencana-rencana baik Jehovah kini hampir terlupakan. Ketidakpercayaan dengan cepat memisahkan bangsa pilihan itu dari sumber kekuatan mereka. Melihat kemurtatan ini dari tempat peristirahatannya di gunung, Elia diliputi kesedihan yang mendalam. Dalam kepedihan jiwanya, ia memohon kepada Allah untuk menghentikan umat yang dulunya disukai dalam jalan mereka yang jahat, untuk menghukum mereka dengan penghakiman, jika perlu, agar mereka dapat dituntun
untuk melihat dengan jelas kepergian mereka dari sorga. Ia rindu melihat mereka bertobat sebelum mereka melakukan kejahatan sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan Tuhan untuk membinasakan mereka sepenuhnya. Dikutip dari buku Prophets and Kings halaman 119 dan 120. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Elia adalah salah seorang nabi besar dalam Alkitab yang hidup pada zaman Raja Ahab di kerajaan Israel Utara. Ia seorang penyembah Allah yang benar dan prihatin atas kemurtadan Israel yang mengikuti kebiasaan bangsa lain, yaitu menyembah dewa Baal di bawah pengaruh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Setan menguasai Israel dan moral bangsa itu rusak oleh penyembahan berhala, sehingga mengakibatkan masa kekeringan dan penderitaan. Tuhan mendatangkan hukuman yang dahsyat kepada mereka dan berlangsung selama 3 tahun lebih. Elia bertujuan untuk menghentikan penyembahan berhala yang merajalela, membawa umat Israel kembali dan bertobat, serta menyembah Allah yang benar. Panggilan Elia kepada bangsa Israel, sebagaimana ayat inti di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Elia menantang 450 orang Nabi Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Masing-masing pihak harus menyiapkan korban bakaran tanpa menyalakan api. Hanya Allah yang benar yang akan menjawab dengan api dari langit. Para imam Baal berseru dan menyakiti diri mereka seharian, tetapi tidak ada jawaban dari berhala mereka. Elia kemudian memanggil bangsa Israel mendekat, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah rusak, dan menyiapkan korban persembahan. Ia berdoa agar Tuhan menunjukkan bahwa dialah Allah yang benar. Allah menjawab dengan menurunkan api dari langit yang membakar habis korban, kayu, batu, debu, dan bahkan air di parit. Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 39 sampai 40. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Melihat hal itu, seluruh bangsa menyembah dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Rakyat Israel kembali kepada Allah, dan Elia memerintahkan agar para nabi Baal dibunuh. Setelah itu, hujan turun mengakhiri kekeringan yang terjadi. Bagaimana keadaan umat Allah di zaman akhir ini? Umat Allah pada umumnya mengikuti kebiasaan menyembah Allah lain, bukan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Oleh sebab itu, diperlukan Elia modern untuk memanggil umat Allah agar berbalik kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 26 Mei tahun 1891 paragraf 8 berkata, "Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa dan bahwa Allah itu adalah segalanya, dan ketika ia mencapai titik penyangkalan diri, sementara ia berpegang teguh pada juru selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, jawabannya datang." Elia berdoa kepada Allah Bapa
dan berpegang teguh kepada Juru Selamat yang adalah Anak Allah. Hal ini sangat penting umat Allah ketahui dan pahami. Pengalaman Elia hingga sekarang ini hanya satu jalan yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa, yaitu Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam Council on Health, halaman 455, paragraf 2 berkata, Kristuslah yang memerintahkan Elia untuk menyampaikan kata-kata ini kepada raja yang murtad itu. Kristuslah juga satu-satunya jalan bagi kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Bapa. Umat Allah jangan salah arah menyampaikan doa-doanya. Kita berdoa kepada Allah Bapa dan tekun berdoa sebagaimana teladan dari Elia. Kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus, Anak Allah, yang adalah satu-satunya kekuatan dan kebenaran kita. Maka doa kita dijawab. Rasul Yakobus mengatakan tentang hal ini di dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, siapakah yang saudara-saudari pilih dan ikuti serta sembah saat ini? Saya dan keluarga menyatakan, sebagaimana Yosua dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janji Allah Bapa kepada umatnya di zaman Musa dan Yosua, demikian juga di zaman akhir ini. Ulangan 30 ayat 2 dan 3 berkata, Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Pengalaman bangsa Israel dan Elia menjadi pelajaran bagi umat Tuhan di masa sekarang ini, yang juga hidup dalam zaman kemurtadan dan kemerosotan rohani. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mencari Allah satu-satunya yang benar dan memastikan keselamatan kita. Dunia sedang gelisah dan menanti sesuatu yang besar tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dalam kondisi ini, hidup kekal tidak boleh diabaikan demi kesenangan dan mengikuti ilah duniawi. Banyak orang memilih jalan kesenangan dan mengabaikan kekekalan. Hanya mereka yang tinggal di dalam Kristus dan menyerahkan segalanya kepadanya yang akan memperoleh hidup kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Pengalaman Elia yang tekun berdoa dan berpegang teguh kepada Bapa melalui Yesus Kristus menjadi teladan dalam hidup kami. Biarlah kami sadar dan senantiasa setia menyembah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Apabila di antara kami yang mendengarkan renungan malam ini, ada yang masih menyembah Allah lain, maka ketuk pintu hati mereka dan bertobat, kembali menyembah Allah Bapa. Oleh sebab itu, ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami tetap setia kepadamu, dan tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiatnya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini
hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.